Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kakak Ririn dan Kakak Nona dalam ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Baji Pamai, Maros. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri dengan baik dan jangan lupa mempersiapkan Alkitab. Tapi sebelum memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 22, Besarlah kasih Bapakku. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Adik-adik, mari tunjukkan sukacitamu untuk belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita membacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kini kami membuka hati kami. Masuklah ya Roh Kudus, tuntun dan pimpin kami dalam belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada ibadah saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya hingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Baik, judul pelajaran kita saat ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, pernahkah melihat orang lumpuh? Orang lumpuh itu tidak dapat berjalan dan hanya mampu berpindah tempat ketika ada orang lain yang menolongnya. Adik-adik, ketika adik-adik melihat orang lumpuh meminta-minta, apa yang adik-adik lakukan? Biasanya kita dan kebanyakan orang memberi uang atau makanan atau pakaian atau berupa barang yang dapat dibagikan. Adik-adik, dulu pada zaman Petrus ada juga orang lumpuh yang setiap hari berada di dekat bait Allah. Kerjanya adalah meminta-minta kepada setiap orang yang lewat hendak masuk ke bait Allah lewat gerbang itu. Petrus dan Yohanes juga hendak berdoa di bait Allah itu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju ke bait Allah, orang lumpuh itu pun meminta sedekahnya. "Pak, tolong. Pak, aku lapar." Mereka pun berhenti di depan orang lumpuh itu. Akan tetapi, adik-adik, yang diberikan oleh Petrus bukanlah emas, bukan juga perak, bukan juga uang ataupun makanan, tetapi yang dilakukan oleh Bapak Petrus adalah memperlihatkan hal yang lebih penting dari apapun. Apakah itu? Sebuah mujizat. Petrus dengan kuasa dari Tuhan berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga
Perkuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh itu. Ia berdiri, melonjak, lalu berjalan kian kemari, dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Peristiwa itu membuat banyak orang takjub dan juga memuji Allah. Adik-adik, sungguh luar biasa mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa penyembuhan atas pengemis lumpuh itu. Tuhan Yesus memberikan kuasa penyembuhan atas pengemis lumpuh itu. Jadi, yang menyembuhkan pengemis lumpuh itu bukanlah Petrus, melainkan kuasa Yesus. Yesuslah yang memiliki kuasa yang ajaib. Petrus dan Yohanes hanyalah muridnya yang mengabarkan tentang kuasa Yesus. Nah, adik-adik dan kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu adalah kemampuan memuliakan nama Tuhan. Kemampuan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tindakan apa sajakah yang memuliakan Tuhan? Semua perbuatan baik yang adik-adik lakukan untuk membuat orang lain bersukacita adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, jika ada teman yang bersedih, lalu adik-adik menghiburkan dan membuatnya dapat tertawa lagi, maka adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan. Atau jika ada teman yang sakit, lalu adik-adik menjenguk dan mendoakannya, maka adik-adik juga telah memuliakan nama Tuhan. Atau contoh lain, jika mau berteman dengan mereka yang tersisih karena kondisi dan kekurangannya, itu juga memuliakan nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan berkuasa menolong mereka. Jadi Tuhan Yesuslah yang harus dimuliakan melalui perbuatan kita. Nah, adik-adik, berbuatlah, bertindaklah sebagaimana layaknya anak-anak dan remaja sekolah minggu yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadilah murid Tuhan Yesus seperti Bapak Petrus. Kabarkanlah, sampaikanlah tentang kuasa Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar kita melalui perbuatan kita sehari-hari. Kabarkanlah, sampaikanlah tentang kuasa Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar kita melalui perbuatan kita sehari-hari. Demikianlah Tuhan Yesus menolong kita. Amin.
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Kubri Persembahan. Adik-adik, mari tenangkan hati, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus penolong kami, sungguh kami mengucap syukur sebab Tuhan sangat baik. Dengan pertolongan Tuhan, kami diperkenankan belajar firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk menggunakan kuasa dari Tuhan untuk berani menolong sesama kami seturut kehendak Tuhan. Berkati kami seluruh anak-anak remaja sekolah minggu dalam pendidikan kami, agar kami tekun dan setia belajar dimanapun kami ada. Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, terlebih sukacita dalam kehidupan kami setiap hari. Juga orang tua kami, guru-guru kami, Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan jaga dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mampukan kami melewati pergumulan dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jika pada perkenan Tuhan, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami dari wabah penyakit itu. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu sudah memberi persembahan. Berkenan kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Ya Roh Kudus, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami. Semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah sekolah minggu remaja kita menyanyi kidung pujian, Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya.
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Karena itu Tuhan berkati kehidupan kami seminggu ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita hari ini. Bagi adik-adik yang masih tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan dan dengar-dengaran pada orang tua. Sampai jumpa kembali di minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.